lalu adalah tentang zahir dan takwil. Tentang zahir dan takwil. Nah, dari yang Ibu jelaskan minggu lalu tentang zahir dan takwil, apakah anak Ibu sudah paham semua? Sudah, Bu? Lalu, Nah, jika sudah paham, Ibu pengen tahu apa itu zahir. Coba. Kan gitu ya. Terang atau jelas, Bu? Nah, ya benar. Dari yang Fitria jelaskan tadi atau sebelumnya tadi, apakah ada yang ingin menambahkan dari pengertian dari zahir ini? saya Bu. Apa? Zahir adalah suatu lafaz yang menunjukkan suatu lafaz yang tidak memerlukan suatu lafaz yang lain. Artinya adalah lafaz itu sudah jelas maknanya. Nah, benar. Jadi yang dijelaskan berarti sudah paham ya tentang zahir ini. Dan Ibu lanjut tentang takwil. Nah, takwil ini siapa yang tahu apa itu takwil kemarin? Penjelasan, Bu. Nah, benar, penjelasan atau tafsir. Nah, takwil itu penjelasan atau tafsir. Adakah yang ingin menambahkan yang lebih menyempurnakan jawaban dari Aisyah tadi? Ada Bu? Saya Bu. Apa? Takwil adalah suatu lafaz yang memerlukan arti atau suatu lafaz yang tidak bisa kita pahami tanpa lafaz yang lain. Maka lafaz itu memerlukan lafaz yang lain untuk dapat dipahami artinya dan atau maknanya. Nah, dari pengertian takwil dan zahir tadi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu materi kita minggu lalu? Tidak ada. Nah, kita akan masuk minggu yang sekarang itu masuk tentang materi mantuk dan mafhum. Nah, sebelum Ibu masuk materi kita tentang mantuk dan mafhum, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita itu mengetahui atau memahami pengertian dari mantuk dan juga mengetahui apa pembagian dari mantuk. Nah, yang kedua yaitu memahami atau mengetahui pengertian dari mafhum dan juga pembagian dari mafhum. Nah, yang pertama kita masuk materi mantuk. Adakah anak Ibu mengerti atau adakah mendengar istilah dari mantuk dari kelas-kelas sebelumnya? Lupa. Nah, mantuk itu secara bahasanya yaitu makna tersurat. Secara bahasanya makna tersurat. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu hal atau hukum yang diterangkan oleh suatu lafaz, 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 yang diterangkan
contoh yang kedua yaitu tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah 183 itu menjelaskan tentang apa? Tentang puasa, Bu. Nah, tentang wajibnya puasa. Jadi mantuk itu maknanya tersurat, yaitu jelas atau hukumnya itu sudah jelas dipahami dan sudah dari apa yang kita ucapkan. Siapa yang tahu bunyi surat Al-Baqarah 183? Saya, Bu. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Nah. Bagus, terima kasih Dikri. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan bagi muslim sebelum kamu. Diwajibkan atas kamu apa Dikri? Sebagaimana yang telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang bertakwa. Nah, dari surat Al-Baqarah 193 ini lafaznya sudah sesuai dengan bunyinya dan kandungan hukumnya itu sudah tepat atau sudah jelas diterangkan sesuai lafaznya, dan itu pengertian dari mantuk. Nah, pengertian dari mantuk dan contoh yang ibu berikan ini, apakah anak itu paham dengan pengertian dari mantuk ini? Paham, Bu? Alhamdulillah paham ya. Nah, selanjutnya kita masuk yang kedua, itu tentang pembagian mantuk. Pembagian mantuk. Mantuk ini terbagi atas dua, yaitu mantuk nas dan juga mantuk zahir. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang yang pertama mantuk nas. Mantuk nas ini yaitu artinya dalil yang tidak menerima takwil. Apa tadi takwil? Penjelasan. Nah, dalil yang tidak menerima takwil artinya dia tidak menerima penjelasan. Artinya dari pengertian ini yaitu mantuk nas ini adalah lafaz-lafaz yang artinya sudah pasti dan sudah jelas. Itu pengertian dari mantuk nas. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang mewajibkan kita mendirikan salat dan membayar zakat. Al-Baqarah ayat 43.
mendirikan salat dan menunaikan zakat. Nah, ayat ini sudah jelas dan tidak perlu ditampilkan karena ini sudah jelas hukumnya dan sudah tidak ada kesulitan lagi untuk memahami ayat tersebut. Paham? Paham, Bu? Isi kandungan ayat ini sudah paham? Paham, Bu? Baik. Nah, isi kandungan ini sudah paham. Jadi kita lanjut yang kedua tadi tentang Mantuk Nah, kedua tentang mantuk zahir. Mantuk zahir ini yaitu suatu penjelasan atau suatu perkataan yang menunjukkan suatu makna, tetapi makna ini bukan yang dimaksud. Paham? Suatu perkataan yang menunjukkan suatu makna, tetapi makna itu bukan yang dimaksud. Seperti contohnya dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 47 yang artinya, dan langit kami bangun dengan kekuasaan dan kami benar-benar menguasakannya. Makna dari mantuk zahir ini yaitu tentang kekuasaan. Kekuasaan itu maknanya yaitu tentang seperti kekuatannya. Itu mantuk dari mantuk zahir. Contohnya. Nah, selanjutnya dari yang kedua Ibu jelaskan tadi, apakah anak Ibu paham mengenai materi mantuk ini? Abu. Abu. Nah, baik, Ibu akan selanjutnya kita masuk tentang pembagian mafhum. Pembagian mafhum ini ada dua, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi dua kelompok. Kelompok pertama membahas tentang mafhum muwafaqah, yaitu kelompok Fitria dan Resti namanya. Fitria dan Resti. Dan yang kedua mafhum mukhalafah. Kelompok kedua yaitu kelompok Zikri dan Aisyah. Nah, Ibu akan memberi waktu 10 menit lebih kurang untuk mencari mafhum yang kedua itu. Ingat kan? Fitria mafhum muwafaqah dan Zikri dan Aisyah mafhum mukhalafah. Ya, Bu. Silakan. Dan ingat itu setelah Ananda Ibu cari, silakan dipresentasikan di depan ya. Ya, Bu.
Sudah dapat anak Bu semua? Sudah, Bu. Sudah Bu. Jadi yang presentasi kelompok pertama akan kelompok pertama presentasi ke depan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yaitu tentang pengertian yaitu mafhum muwafaqah. Yang mana mafhum muwafaqah ini adalah mafhum yang apabila hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam lafaz itu cocok atau sesuai dengan yang disebutkan dalam lafaz tersebut tidak berlawanan. Nah, selanjutnya kami yaitu menjelaskan tentang pembagian dari mafhum muwafaqah ini, yaitu terbagi menjadi 2 yang akan dijelaskan saudari saya Resti. Yang satu, wahwal kitab, yaitu apabila yang dipahami lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan. Yang kedua, lahnal kitab, yaitu apabila yang dipahami sama hukumnya dengan yang diucapkan. Nah, itulah yang presentasi kami. Saya kembalikan kepada guru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, bagus sekali kelompok presentasi kelompok 1. Nah, dari wahwal kitab dan pembagian mafhum muwafaqah ini ada 2, yaitu wahwal kitab dan lahnal kitab. Nah, apakah anak ibu sudah paham? Kelompok 2 sudah paham? Bu. Nah, kalau sudah paham, silakan. Nanti ibu akan jelaskan apa contoh dari wahwal kitab, apa contoh dari lahnal kitab, dan apa contoh mafhum muwafaqah itu dari pengertian yang disampaikan oleh teman-teman anak-anak tadi. Nah, selanjutnya silakan kelompok 2 untuk presentasi tentang materi mafhum mukhalafah. Silakan kelompok 2. Bu. Mafhum mukhalafah ya.
Bisa kan? Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 dalam pembagian kelompok kami membahas tentang mafhum mukhalafah yang sebelumnya sudah dibahas oleh kelompok 1 tentang mafhum muwafaqah. Terus kami lanjutkan kepada mafhum mukhalafah. Pertama dulu kita lihat dari segi pembagian dari mafhum mukhalafah ini. Mafhum mukhalafah ini terbagi kepada ada beberapa macam, ada 5 macam dalam pembagian mafhum mukhalafah ini. Yang pertama kita lihat dulu pembagiannya, yaitu mafhum dengan sifat. Mafhum dengan sifat. Mafhum dengan sifat. Sifat. Kita lihat dulu pengertiannya. Apa pengertian mafhum dengan sifat ini? Mafhum dengan sifat ini adalah suatu hukum yang disertai dengan sifat. Artinya hukum itu disertai dengan sifatnya itu. Itu pengertian tentang hukum mafhum dengan sifat itu. Suatu hukum yang mengikuti sifatnya. Contohnya. Terus kita lanjut nomor 2, yaitu tentang apa bagiannya? Mafhum dengan syarat. Mafhum dengan syarat. Dari segi pengertian kita lihat dulu. Apa itu mafhum dengan syarat? Mafhum dengan syarat ini adalah suatu hukum yang berkaitan dengan syarat. Suatu hukum yang berkaitan dengan syarat ini apa ya? Suatu hukum yang berkaitan dengan syarat. Syarat. Oke, suatu hukum yang berkaitan dengan syarat. Syarat itu terdapat padanya. Terus kita lanjut nomor 3. Mafhum dengan gaya. Mafhum dengan gaya. Gaya ini apa ya? Mafhum dengan gaya itu suatu hukum Perhatikan ya. yang disebutkan sampai pada batas waktunya. Artinya mafhum dengan gaya ini mempunyai batas waktu. Itu mafhum dengan gaya. Terus kita lanjut tentang mafhum dengan adat. Mafhum dengan adat. Artinya apa nih? Mafhum suatu hukum yang berkaitan dengan bilangan. Artinya terdapat misalnya 3 hari misalnya, 4 hari. Itu kan bilangan itu suatu hukum. Itu ada yang dalam Al-Quran itu yang dijelaskan oleh ibu kita nantinya. Terus yang kelima, mafhum gelar. Gelar ini apa gelarnya? Dalam suatu ayat Al-Quran itu misalnya pembunuh. Pembunuh itu gelar. Gelar bagi pencuri. Itu kan nama pencuri untuk pencuri. Pembunuh itu kan. Terus pencuri. Dan pencuri. Itu kan gelar untuk orang-orang yang membunuh dan mengambil harta orang lain. Ayat nanti untuk kita yang jelas nanti. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 2 tentang mafhum mukhalafah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 dan alhamdulillah. Tapi cukup ya, cukup. Nah, Ibu akan menjelaskan itu presentasi dari kedua kelompok. Nah, Ibu akan menjelaskan lebih rincinya, yaitu tentang yang pertama itu mafhum muwafaqah. Apa tadi mafhum muwafaqah? Nomor 1 yaitu mafhum yang apabila hukumnya tidak disebutkan di dalam lafaz. Ya, maksudnya yaitu menetapkan hukum dari makna yang sejalan
atau sesuai dengan makna mantuknya atau sesuai dengan makna yang diucapkan. Seperti contohnya seperti mafhum mufakhah ini contohnya seperti berkata kepada orang tua seperti Fitria, contoh Fitria tolong belikan ayah teh, nantilah, seperti itu. Dan itu nggak boleh ya. Dari Zikri, Isyah, Resti. Ya, Bu. Nah, juga terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Apa bunyinya? Potongan ayatnya, Bu. Fala taqullahu ufin. Mafhum mufakhah ini dari contoh yang disebutkan oleh teman kita tadi, yaitu maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan seperti yang dicontohkan tadi. Itu mafhum mufakhahnya dari arti kata dalam ayat di atas, ayat yang disebutkan oleh teman kita tadi, yaitu seperti mencaci, menghina atau memukul kedua orang tua, itu tidak boleh. Nah, selanjutnya dari mafhum mufakhah ini contohnya yaitu tentang Quran surat Al-Isra ayat 32, yaitu wala taqrabul zina. Nah, wala taqrabul zina, janganlah sekali-sekali kamu mendekati zina. Nah, dari contoh yang Al-Isra ayat 32 tadi, mafhum mufakhah dari ayat itu yaitu haram mendekati zina, seperti berpacaran, dekat antara laki-laki dan perempuan yang tidak mahramnya, apalagi melakukan zina, itu tidak boleh ya. Itu mafhumnya haram mendekati zina. Nah, dan mafhum itu terbagi atas dua, yaitu mafhum kitab yang dipahami, yang artinya yang dipahami lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan, seperti yang ibu contohkan tadi. Nah, yang seperti yang ibu contohkan tadi dalam surah Al-Isra ayat 23, yang mana perkataan saja tidak boleh berlebih-lebih, memukul orang tua tidak boleh hukumnya. Itu maksud dari dipahami oleh lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan, itu fahwal kitab. Sedangkan lahnal kitab itu apabila yang dipahami sama hukumnya dengan yang diucapkan, seperti membakar harta anak yatim, itu haram hukumnya, sama seperti kita memakan harta anak yatim, atau seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 10, yang mana artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Itu contoh dari lahnal kitab. Dari pengertian mafhum mufakhah dan pembagian mafhum mufakhah ini, apakah anak ibu paham? Contohnya, dan tadi sudah dijelaskan kelompok satu pengertiannya. Dan yang kedua yaitu tentang mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah ini terbagi dari berbagai macam, yang disebutkan oleh kelompok dua tadi ada 5, yaitu yang pertama mafhum dengan sifat, yaitu suatu berlakunya kebalikan hukum sesuatu seperti dengan sifat. Dalam contoh Quran surat An-Nisa ayat 25. Nah, di situ artinya barang siapa di antara kamu orang merdeka yang tidak cukup membelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Nah, dari arti ayat An-Nisa ayat 25 itu mensifatkan budak wanita yang beriman, mafhumnya itu haram dinikahkan dengan budak wanita kafir. Paham? Abu. Itu contohnya, yaitu mafhum dengan sifat. Yang kedua mafhum dengan syarat. Nah, mafhum dengan syarat ini yaitu berlakunya kebalikan hukum sesuatu yang berkaitan dengan syarat apabila syarat itu tidak terdapat padanya. Itu
yang dijelaskan oleh kelompok 2 tadi, contohnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4. Siapa yang hafal surat An-Nisa ayat 4? Ada? Empat, Bu. Ada kan? Nah, Ada, Bu. Saya hafal, Bu. apa? Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Wa atun nisaa sadukatihinna nihla fa intina lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu haniyan mariya. Nah, itu bunyi surat An-Nisa ayat 4 yang artinya berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkannya kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Nah, prasyaratnya itu dari Quran ini yaitu halal bagi suami memakan atau menerima sebagian mas kawin yang diberikan oleh istrinya dengan kerelaan hatinya, dengan sepenuh hatinya, atau dengan senang hati dia memberikan mas kawinnya itu kepada suaminya. Mafhumnya, jika istri tidak menyerahkan dengan senang hati, maka haram bagi suami memakannya. Itu syarat dari pengertian dari Quran surat An-Nisa. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Nah, selanjutnya yang ketiga, mafhum dengan batas waktu. Ya. Lah, ini mafhum dengan, maksudnya mafhum dengan gaya, yaitu berlakunya hukum yang disebutkan sampai waktu tertentu, ya, batas waktu. Nah, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Nah, ayat ini boleh makan dan minum pada waktu malam bulan Ramadan sampai terbit fajar. Mafhumnya haram makan dan minum setelah terbit fajar. Itu mafhumnya haram jika sudah terbit fajar makan dan minum. Dan yang keempat itu mafhum dengan adat atau bilangan. Artinya yang dijelaskan oleh kelompok 2 tadi, Ibu akan seperti contoh dalam Quran surat An-Nur ayat 4, deralah mereka yang menuduh itu 80 kali. Maksudnya dera itu yaitu mafhumnya hukuman dera karena menuduh itu tidak boleh kurang atau lebih dari 80 kali, seperti yang dijelaskan oleh surat An-Nur ayat 4. Dan selanjutnya yang kelima yaitu mafhum dengan gelar, yaitu mafhum dari nama yang menyatakan zat itu baik nama diri seperti Ali, Fitri, Aisyah, Jakarta, Jawa dan sebagainya, atau berbentuk dengan sifat seperti pembunuh, pencuri yang dijelaskan oleh kelompok 2 tadi. Nah, itu materi kita saat ini tentang mafhum dan mantuk. Mantuk dan mafhum. Nah, selanjutnya dari materi yang Ibu jelaskan tadi, apakah anak Ibu sudah paham semua? Sudah. Nah, jika sudah, pengertian mantuk tadi apa? Mantuk adalah suatu lafaz. Ya, makna surat. Bagus sekali ya, makna tersurat. Ya. Nah, mantuk itu ada berapa? Dua, Bu. Apa? Fitri. Mantuk nas dan mantuk zahir, Bu. Fitri, apa mantuk nas itu apa? Mantuk nas itu dalil yang tidak menerima takwil. Nah, mantuk nas itu dalil yang tidak menerima takwil. Soalnya mafhum itu
mafhum itu adalah yang makna tersirat lembut kali. Makna tersirat. Mafhum itu ada berapa tadi? Pembagiannya? Dua, Bu. Mafhum? Mukhalafah dan mafhum muwafaqah. Nah, dari tersebut adakah yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Tidak. Tidak ada. Sudah ada, Bu? Sudah paham semua? Sudah, Bu? Baik. Sebelum tutup, itu ada halaman 211 itu tentang coba anak-anak ibu cari di rumah tentang contoh penerapan kaidah dan kaidah mantuk dan mafhum dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat. Ibu, Ibu. Itu tugas untuk minggu depan. Dan mungkin itu materi kita sudahi dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.